Hai, masih dengan saya, masih tetap di belajar metode Lemeninga. Kita lanjut ya tentang materi grid structures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, semangat. Baik, kita yang part 1 yang lalu sudah sampai di sini ya, di puntiran, tentang puntiran yang terlibat dalam struktur grid. Sebelumnya kita kembali sedikit ke sini, yaitu kalau kita ingat-ingat lagi tentang gaya dan degree of freedom simbol pada elemen grid, kita akan tahu di sini bahwa kalau di sini untuk elemen grid itu kita ketambahan aspek adanya momen puntir. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingat jenis elemen yang lalu yaitu elemen balok lentur atau beam bending, kan kita ingat bahwa di situ yang terlibat adalah gaya geser dan momen lentur, ya kan? Sehingga efeknya terhadap degree of freedom adalah defleksi vertikal dan rotasi lenturan untuk elemen beam bending tadi. Nah, maka untuk jenis elemen grid di sini kita harus menambahkan aspek momen puntir di sini. Atau kalau kita ingat-ingat kembali sebelumnya jenis elemen yang kita sebut sebagai frame elemen atau elemen frame, kita akan ingat bahwa di situ ada penambahan aspek gaya aksial pada elemen beam bending. Nah, di sini yaitu penambahannya adalah untuk elemen grid kita tambahkan aspek momen puntir pada elemen beam bending. Nah, jadi di sini jenis elemen yang akan kita bahas itu ada aspek puntiran. Nah, maka kita coba lihat agak lebih lengkap tentang aspek puntiran itu. Nah, jadi kalau kita anggap di sini puntiran yang kita bahas adalah terjadi pada suatu batang, yaitu elemen batang. Misal kita lihat di sini di gambar ini adalah sebuah elemen batang berpenampang bundar, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka ini seolah-olah dipuntir ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini berlaku asumsi bahwa semua garis radial, misalkan garis OA atau OB, itu akan tetap lurus selama terkena puntiran. Artinya bahwa asumsi kita sudut yang terjadi adalah dianggap kecil. Nah, kemudian juga di sini berlaku hubungan antara regangan geser gamma dan sudut puntirnya V, yaitu sebagai berikut. Di sini besar busur AB itu sama dengan gamma maksimum dikalikan dengan dx topi. Nah, di sini sekali lagi ada simbol topi karena kita asumsinya adalah membahas pada elemen, sehingga sumbu-sumbunya adalah x topi, y topi, dan z topi. Juga dx topi dan dv topi, begitu ya. Nah, ini kembali ke sini, busur AB sama dengan gamma maksimum dikalikan dx topi, atau sama dengan R besar, yaitu jari-jari elemen itu dikalikan dv topi. Sehingga kalau kita eksplisitkan, gamma maksimumnya sama dengan R dv topi dibagi dx topi. Nah, ini adalah untuk mencari busur AB untuk kondisi maksimal, yaitu busur AB terletak di paling luar sehingga ini kondisi maksimal, sehingga gamma-nya adalah yang maksimal. Nah, lalu kalau dengan cara yang sama
Kalau misalkan kita ingin mengambil posisi radial yang sembarang, misalkan dengan jari-jari R kecil, maka dengan cara yang sama kita akan mendapatkan hubungan antara gamma dengan V-nya nanti, yaitu dari kesamaan segitiga OAB sama dengan OCD, ya, sehingga hubungannya didapatkan gamma sama dengan R kecil dikalikan D V topi dibagi dx. Ini sama, analog seperti yang didapat di sini. Nah, kalau dari sini kita uraikan, maka R dikalikan, nah ini dV topi ini adalah perubahan sudut puntir, begitu kan ya, terhadap perubahan kecil X, atau perubahan kecil dari panjang elemen itu dalam arah sumbu X. Maka dV di sini adalah tidak lain sama dengan selisih dari puntiran pada node atau simbol 2, yaitu V topi 2X gitu ya, dikurangi dengan V1X topi, atau ini adalah besar rotasi pada simbol 1 di sini. Sehingga inilah yang kita dapat untuk posisi sembarang, posisi radial sembarang dengan jari-jari R pada elemen itu. Maka kita mendapatkan hubungan gamma, yaitu regangan geser, sama dengan R per L. L ini adalah panjang elemen, dikalikan dengan selisih rotasi pada simbol 1 dan rotasi pada rotasi pada simbol 2 dan rotasi pada simbol 1. Nah, oke ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi materialnya, kita bisa memakai menghubungkan tegangan geser tau dengan regangan geser gamma. Ini untuk material yang sifatnya isotropis linear elastis, yaitu hubungannya ini sudah kita dapat sebetulnya pada bahasan-bahasan mekanika teknik ya, tentang torsi atau puntiran pada sebuah batang. Nah, kembali hubungannya adalah tau sama dengan G dikali gamma, di mana G ini adalah modulus geser dari material. Oke, nah itu tentang hubungan puntiran pada elemen batang. Nah, untuk membahas ini juga kita memerlukan informasi tentang besaran konstanta puntiran C dan juga pusat geser SC. Nah, ini ada contoh beberapa penampang dari elemen yang umum dipakai. Untuk 3 ini adalah jenis profil terbuka ya. Misalkan di sini ini ada penampang kanal. Nah, di sini ada besaran pusat gesernya SC, letaknya di sini di sebelah kiri sejauh E. Nah, ini maksudnya pusat geser ini adalah tempat di mana bekerjanya gaya geser, sehingga kalau diasumsikan gaya geser itu melewati pusat geser ini, maka tidak terjadi eksentrisitas pada penampang yang ditinjau ini. Artinya normal penampangnya. Nah, di sini dihitung besaran J dan juga E merupakan fungsi dari dimensi penampang dari elemen itu, misalkan B, kemudian H, dan juga ketebalannya T, begitu. Nah, untuk penampang yang lain, misalkan penampang siku juga seperti itu. SC-nya terletak di sini, sehingga J dapat dihitung dengan besaran-besaran dimensi penampangnya.
Juga penampang bentuk Z seperti ini, SC-nya di sini dan J-nya dihitung sebagai fungsi dari ketebalan T, B, dan H. Berikutnya ada bentuk lainnya, misalkan ini yang tertutup, penampang kotak tertutup. Rumus J-nya juga bisa kita hitung dengan rumus ini. Lalu juga penampang bundar, misalkan J-nya sama dengan V per 2 dikali R pangkat 4. Lalu ini juga bentuk yang profil terbuka, yaitu untuk penampang balok dengan lebar flange yang berbeda. Flange itu yang ini flange yang bawah B1 dan ini flange yang atas B2 dengan J seperti ini. Nah, lalu berikutnya dalam hal ini yang kita perlu garis bawahi untuk nantinya yang materi berikutnya untuk proses penurunan matriks kekakuan lokal untuk jenis elemen grid ini, kita punya beberapa catatan penting seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi, kita di situ akan memasukkan efek puntiran ke dalam matriks kekakuan elemen balok dasar atau balok lentur yang tadi sudah kita singgung, karena sudah mengandung efek lenturan dan geser untuk balok lenturnya. Tinggal kita tambah efek puntiran. Lalu dalam proses penurunannya ada analogi yang bisa kita pakai, yaitu caranya analog dengan saat penurunan matriks kekakuan elemen batang aksial yang di awal-awal. Nah, dari situ kita menggantikan besaran-besaran, misalkan gaya aksial, dari situ kita ganti dalam konteks ini dengan momen puntir, dan defleksi aksial kita ganti dengan rotasi puntir. Kemudian besaran E, modulus yang kita gantikan dengan G, modulus geser A diganti dengan J, yaitu konstanta puntiran. Sigma, tegangan normal kita ganti dengan tegangan geser tau, dan epsilon regangan kita ganti dengan gamma, regangan geser. Nah, seperti itu nanti detailnya akan kita lihat bahas pada bagian yang berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.